secara garis besar satu, standing position, posisi awal. Makanya kalau saya nanti Mas Wisnu juga mungkin udah menerapkan yang baik. Sebenarnya tujuan visi misi Panahan itu tergantung dari klubnya, dari sasarannya apa. Kalau kita sakit melulu mengajarkan Panahan cuma sekedar untuk prestasi, harus begini begitu, orang akan cepat boring. Akhirnya terjadilah perubahan tujuan awalnya. Kalau saya pribadi, yang penting happy dulu. Orang tahu Panahan ini sunnah, terus ada manfaatnya, terus dia happy nembak. Udah dapat happy, dia udah mau rutin berlatih Panahan, baru kita masukkan teknik-teknik yang benar, pelan-pelan. Kita tanya dulu, balik lagi ke orang, apa tujuannya Panahan mau apa? Biar sehat aja mas. Ya udah, kita berhenti cukup sampai di sehat. Apa mau apa? Mau prestasi mas? Oke, kita tunjukin caranya buat berprestasi seperti apa. Jadi balik lagi tergantung dari tujuan yang pertama. Kedua, kesalahan yang sering dilakukan salah satunya tadi standing position. Kalau posturalnya bagus, biasanya seterusnya tekniknya bagus. Kalau posturalnya nggak bagus, contoh posturalnya seperti ini, di set up, ini udah salah, tarik lebih salah lagi. Biasanya dari postural awal itu bisa menentukan orang itu benar atau tidak, bagus atau tidak postural. Ya. Jadi satu itu. Kedua, pada saat set up itu adalah tadi posisi daripada si jari-jari ini, posisi lengan ini, posisi sikut di setupnya gimana ya. Kalau setupnya bagus, kemungkinan besar pada saat follow-through-nya juga bagus, atau gerakan kelanjutan atau rilisnya biasanya bagus. Yang terakhir adalah rilis follow-through. Yang sering kesalahan tiga besar, saya bagi tiga besar aja. Pertama standing position atau persiapan, kedua pada saat setup, dan yang terakhir adalah pada saat kesalahan besar yang paling sering dah dilatihnya pun nggak sebentar. Kadang-kadang untuk melatih otomatisasi daripada rilis itu bisa 1 bulan. Pelatihnya ini terus mengulang. Setiap kali dia narik rilisnya ke belakang, tiap narik rilisnya ke belakang. Jadi kata-kata yang berulang kali itu kan terbukti bisa masuk ke mindset dia, ke otak dia, sehingga pada saat dia nembak dia otomatis seakan-akan pelatihnya itu ngomong padahal nggak ngomong. Dalam hatinya langsung rilis. Jadi Panahan itu adalah mencari otomatisasi gerakan yang sama secara terus menerus. Jadi bukan masuk kuning dengan beda-beda. Satu kadang begini, kadang kuning ya. Bukan. Jadi Panahan bukan kuning yang dicari, tapi teknik yang sama otomatis menghasilkan hasil yang sama. Teorinya kan? Ya. Mungkin jadi kebanyakan bikin aero sendiri. Nah ya standar aero itu kan kadang ada yang bilang berarti depan bagus atau belakang atau berarti yang Oke. Untuk aero atau panah itu yang bagus adalah yang seperti apa? Yang pertama adalah yang beratnya sama. Dari keseluruhan panah, misalkan satu ini beratnya 10 gram misalkan ya, yang lainnya temennya juga harus 10 gram, kita bisa timbang 10 gram semua berarti sama. Itu satu kriteria. Kedua, posisi pemasangan daripada aksesoris panah. Panah itu kan ada bagiannya, ini shaft batangnya, ini poinnya, atau bedor orang sering bilang, atau ya poin, kebanyakan bilangnya poin, atau headnya macam-macam. Nah ini bulunya, atau spin wing, atau fan, atau sayap, macam-macam. Fletching itu untuk memasang bulunya nanti ada, ya, fletchernya. Ini fletching boleh disebut fletching, tapi orang umumnya nyebutnya ini adalah fan, atau kalau di rotary cuff spin wing. Ya. Terus yang terakhir adalah ini apa? Knob. Atau tempat untuk masukkan ke dalam string. Dari semua ini semua harus sama. Ini kriteria panah yang bagus ya. Kemudian bahan tergantung daripada ronde apa kita nembak. Kalau ronde nasional, ronde
bow atau standar bow kita pakai yang boleh kan? Maksimal adalah panah aluminium, jangan seperti platinum, seperti apa tadi, tribut, maksimal. Pakai bambu boleh nggak? Boleh. Pakai kayu boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Fiber, karbon. Itu tidak diperbolehkan dalam pertandingan. Terus bagaimana cara mengetahui panah yang bagus atau enggak? Salah satu deteksinya tadi yang saya sudah ajarkan, bisa diputar. Kemudian kalau di Korea sendiri, saya pernah lihat itu dia detail sebelum dia pasang aksesoris. Biasanya kalau beli platinum, kalau ada pernah beli itu terpisah, belum dipasang biasanya. Jadinya belum dipasang. Itu shaftnya kalau di Korea dimasukin ke air. Lalu dia lihat tenggelamnya arrow ini seberapa banyak. Dia pilih dari berapa lusin arrow, dia pilih yang rata tenggelamnya sampai sebegitunya. Itu saking pentingnya memilih samanya berat daripada alat itu sendiri. Bisa juga yang tadi salah satunya ditimbang. Tapi ditimbang kadang-kadang posisi belakang sama depan kan nggak bisa dia tentukan karena timbangan berat aja toh sudah. Tapi posisi seperti gini, kayak menentukan balance seperti ini. Kita bisa menentukan balance ini ratanya di mana. Nah kalau pakai air dia ketahuan ini berat mana. Jadi kalau dia posisinya seperti ini berarti nggak sama, dia berat di belakang. Bisa yang sama sampai seperti ini. Kalau untuk olahraga yang sudah level profesional, yang sudah tidak mikirin lagi harga alat. Ada sponsor. Tapi kalau berarti poin juga bagus sih ya. Berarti poin juga bagus. Maksudnya? Berarti poin ya. Kalau pas ditimbang. Ya boleh juga untuk menentukan tadi samanya itu adalah berat di poin bagus atau enggak tergantung dari keseimbangan di belakangnya. Nokia berat nggak? Kalau tadi Nokia masih apa berat? Nggak masalah, itu poinnya berat. Pak ini Nokia berat belakang. Oh iya. Biasanya pakai beater atau apa yang biasa di belakang untuk itu. Terus dia pakai fan-nya juga lumayan berat, menyeimbangkan daripada si Pro itu. Nggak masalah. Yang penting toleransinya dia harus 50-50. Kita taruh jari di tengah dia masih balance. Nggak masalah. Kalau dia berat depan, kita taruh sini baru balance. Itu bedanya kurang bagus. Nah, bisa kita taruh sini. Kita cari yang biasanya standarnya seperti ini. Panah XX itu di mana? Panah standar. Yang biasa orang pakai buat Nasional ya. yang biasa nasional orang pakai. Ke depan itu. Enggak sama. Iya, maksudnya dari patokan sini. Oh dari patokan Sampai sini. Oh dari sini bukan. Kan ini pemberatnya, ini pemberat. Panjangnya sini. Balik lagi untuk menentukan berapa berat panahnya, yaitu tergantung dari panjang tarikan si atlet. Kedua, busurnya, dia pakai busur berapa? Nanti dibuka situsnya ini, Eastern. Ini ada nih di sini kan, kalau nggak salah. Nah, buka di situsnya Eastern, ketik aja Eastern Archery atau Eastern Arrow, klik. Nah nanti di situ ada ukurannya. Untuk tribut XX75 1716 itu pakai bownya recurve beratnya berapa? Standar bow beratnya berapa? Kita tinggal lihat aja, nggak usah pusing. Jadi bisa kita download katalognya untuk ukuran daripada ini sama busur. Saran buat kita Pak. Anda melihat nih supaya lebih standar. Oke, untuk syarat untuk klub apa ya? Yang penting terus berlatih, terus apa namanya? At least kalau kita orang Islam paham tentang manfaat panahan itu sendiri, sunah itu sendiri panahan. Dan panahan sekarang olahraga yang sudah berkembang pesat dengan adanya berbagai macam pelatihan-pelatihan dari teman-teman ASP, dari Jakarta Archery Private Senayan, klub-klub lain yang berkembang. Mereka terus berkembang, artinya panahan ini sudah mulai olahraga yang familiar di Eropa sendiri. Panahan itu rankingnya sudah mengalahkan tenis. Pertandingan panahan selalu penuh penontonnya, sampai mengalahkan tenis di Eropa. Jadi sponsor udah mulai masuk. Kalau sponsor udah
olahraga akan lebih banyak diminati, lebih banyak dilihat, lebih banyak diminati. Apalagi benefitnya sebagai orang Islam kita tahu harusnya ini olahraga umat Islam gitu. Kemarin ada kejuaraan Muslim Archery Solidarity di Senayan, Muslim memang tuan rumahnya aja berhasil juga sekarang itu aja lumayan, pesertanya hampir 200 orang pemula dari klub-klub kecil begini seluruh Jabodetabek. Nanti saya akan info terus ke Mas Wisnu kalau ada turnamen dimanapun yang mau ikut silahkan. Nah yang terdekat ini di tempat saya, kebetulan saya ketua pelaksananya, INUS Indoor Archery National Championship 2016. Pelaksanaannya 19 Februari sampai 21 Februari. Itu indoor, levelnya nasional. Nah kalau bisa ada yang ikut dari sini, kenapa enggak langsung level nasional, walaupun langsung tinggi levelnya tapi nggak masalah. Setidaknya kita bisa lihat atlet-atlet yang udah lama di Panahan, tekniknya seperti apa, kita bisa lihat pertandingannya itu seperti apa, iramanya seperti apa, finalnya itu seperti apa, penyelenggaraan pertandingan itu seperti apa. Itu yang mahal, yang kita nggak bisa dapat. Siapa tahu ke depan nanti dari Star Archery ini bisa jadi siapa untuk kesiapan keseluruhan pertandingan dan lain-lain. Untuk bantalan kita kerja sama Pengprov, bisa kita pinjam dari pusat kalau pusing misalkan bantalan asal kerja sama Pengprov tempat, kirim surat ke PP Perpani pinjam peralatan bisa bantu asal waktunya tepat dan tidak bentrok dengan pertandingan nasional pasti bisa dibantu. Jadi terus berarti menurut saya untuk klub ini udah, saya juga sempat kaget pesertanya pas saya lihat di Facebooknya banyak komunitas yang luar biasa. Kalau karena kebanyakan di Panahan kendalanya di peralatan kan, bantalannya mahal, terus orang maunya mohon maaf, orang maunya murah, datang main tanpa dia tahu gitu, maunya nembak siap aja. Sedangkan kita yang mengorganisasi itu harus persiapkan alat yang lumayan mahal. Dan apalagi misalnya panas satu, kalau saya beli tadinya saya panas standar nasional semua, platinum satu lusin kan udah berapa kan? Iya. Orang latihan, ya taruhlah satunya itu 100.000, latihan pecah 100.000 hilang, dia bayar 100.000 misalkan, nggak ada untungnya. Maksudnya nggak untuk pemeliharaan peralatan yang nggak ada, profesionalnya nggak ada. Kenapa kita kalah sama badminton, kenapa kita kalah sama olahraga lain yang private, yang dia nggak modal sama sekali, dia pelatihnya dapat lebih. Itu yang membuat Panahan dari dulu nggak maju itu seperti itu. Tapi dengan adanya swadaya kayak gitu, klub yang luar biasa, Mas Wisnu bisa menjaga sama mudah-mudahan ke depan bisa lebih besar dan manajemennya jadi lebih bagus. Yang terpenting punya lapangan satu sendiri, aksesnya yang bagus, dan rapi. Ada lagi pertanyaan apa tentang terakhir ya? Perawatan. Perawatan wajah atau Busur dong. Kalau mana Pak wajah nggak dilihat. Penasaran. Oke, untuk perawatan busur boleh pinjam Pak? Satu, setiap latihan pastikan ini dilepas stringnya, jangan dibiarkan tegang terus seperti ini, karena ini ada jangka waktunya ketahanan ini. Di produsennya sendiri pun itu kalau tidak salah 100.000 tembakan, kalau saya tidak salah, yang dianjurkan. Tapi balik lagi, bikinan pabrik nggak selamanya benar, kadang kurang kadang lebih. Jadi kadang kurang kadang lebih. Saya pernah juga baru beli langsung pecah, pernah. Udah bertahun-tahun, 11 tahun nggak pecah-pecah juga ada. Jadi tergantung dari pemakaian atletnya, pemeliharaannya. Satu harus selalu dibuka. Kalau jangka waktunya lama, misalkan istirahat buka, istirahat 1 jam buka, nanti mau latihan pasang lagi, seringin jadinya. Jadi ini harus sering dirawat, harus dibuka. Ya, tergantung
dari berapa lamanya kita istirahat. Oke. Kedua dari string. Stringnya harus dikasih wax, jilid. Yang spesial khusus untuk string ini ada. Ya. Ada waxnya khusus, jadi dikasih dipasang dulu, baru dikasih wax, baru diratain pakai tangan. Tujuannya apa? Tujuannya biar ini selalu rapat, karena string semakin percaya gini semakin nggak bagus. Kalau dia nggak bisa dipisahin gini bagus, lengket gitu, lengket lilin itu yang lebih bagus, karena untuk menjaga kekuatan dia. Kalau seperti ini kering, lama-lama gesek, putih, pecah, itu satu bisa pecah. Itu untuk perawatan string. Kalau handle, kalau bisa pasang dan grip di sini. Salah satunya untuk kenyamanan, kedua untuk memperkuat di bagian sini. Karena kalau ini juga bisa pecah, laser, dan biasanya pecah adanya di bagian sini. Tahu yang buat badminton? Grip, nah kalau bisa pakai ini grip. Kayak PVC saya ya. Ya, ada supplier. Itu salah satunya untuk dijual terpisah, Pak. salah satunya untuk support ini biar awet. Kedua biar nggak terlalu licin, biar nyaman. Nah posisi grip ini juga ada tiga, ada yang low, ada yang out, ada yang high. Ini bisa kita modif, kita bisa ganjel pakai apa gitu, yang paling pakai jepit gitu. Yang paling bagus apa posisinya? Yang paling bagus adalah 45 degree, 45 derajat. Nih, nggak terlalu bawah, karena kalau terlalu bawah dia akan capek di sini. Kalau terlalu tinggi, terlalu berat dorong. Yang bagus adalah 45 derajat. Kalau terlalu rendah begini, tinggal diganjel sedikit. Karena dia produksi massal, jadi nggak sesuai anatomi orang, kan beda-beda nyamanannya. Jadi itu untuk pemeliharaan gampang, simpel. Kalau limpsnya nggak ada perawatan. Nggak ada limps, yang penting dikasih ininya stringnya dikasih, tahu buat pipa selotip yang putih. Nah ini di Selotip. ya selotip yang putih tuh, Iya. Buat air. yang buat Iya. ya pipa. Sampai sini, sampai sini pak. Nah Pipa air. kalau bapak lihat rata-rata yang pakai busur begini, ini udah mulai pecah-pecah tuh. Iya. Punya saya Karena udah ini pecah. tajam. Banyak bisa Iya. di sini dulu. Oh, Kita iya. pakai pun nggak masalah nih. Nggak apa-apa, malah bagus. Untuk meredam tajamnya di kayu. Karena nggak mungkin kita kikir ini. Bisa pecah ini. Hah? Di sini nggak Benar, pernah. benar. Di situ nggak pernah. Jangan ituin. Terus Dilihat aja. ini paling banyak tuh sebenarnya perawatan dari string. Kalau yang ini cuma nggak ada apa-apain, sama ini doang tadi. Kalau string banyak. Terus ngelipet ini juga diusahain jangan dilipet nih. Karena kalau kita ngelipet begini, tuh. Jadi usahakan ya sebagaimana mungkin lah, biar nggak terlalu banyak lipatan. Ya maksimal seperti ini, ditaruh di tangan. Jangan ditekan ininya. Nah gini aja. Apalagi digulung begitu. Kayak benang layangan gitu. Mengurangi Halapan. string. Kali gitu tali persik ya di gunung. Jadi nanti yang mau tanya-tanya apa segala macam boleh, di luar forum ini juga boleh. Tinggal tanya saya, Mas Wisnu, tahu nomor saya. Kayak ngemstick. Sehari-hari Senin sampai Jumat saya ada di Binus, ngajar di sana. Untuk hari Sabtu saya di King Archery di klub saya. Free-nya kebetulan Minggu. Nah, hari ini kebetulan saya bilang kalau Minggu saya free Mas. Emang tadinya saya Sabtu Minggu full capek, mau kasih waktu 1 hari untuk istirahat hari Minggu. Kalau Wisnu nggak istirahat. Tapi nggak masalah karena saya memang pada dasarnya suka sama panahan. Kebetulan dari tahun 2004 saya masuk Platda 1 tahun setelah saya gabung panahan. 2005 ada seleksi atlet Platda DKI, saya masuk alhamdulillah dari lapis 2, lapis 1. Setelah
itu ada beberapa prestasi yang alhamdulillah masih sedikit saya raih. Ada di Jurnas emas di tahun 2006 sampai 2009 kita juara umum, juara mahasiswa, juara nasional lain, dan prestasi tertinggi medali perak di Malaysia. Kemudian untuk nasionalnya saya di PON Perunggu di Kalimantan Timur. Itu yang prestasi saya pernah raih. Sebelum pada tahun 2012 terakhir saya seleksi PON untuk sampai babak perempat final doang prapon. Setelah itu gagal masuk PON, baru saya fokus ke pelaksanaan dan pelatihan. Sampai sekarang masih dipercaya untuk menjadi wasit nasional untuk pertandingan di dalam. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah menawarkan untuk event internasional, cuma karena balik lagi di pekerjaan nggak selalu memberikan izin, jadi harus prioritaskan. Jadi kalau mau tanya peraturan, tanya teknik dan lain-lain, alhamdulillah saya sudah berkecimpung di semua bidang panahan, dari mulai ronde nasional, ronde recurve, ronde kompon. Saya sudah pernah semua, alhamdulillah. Terus secara settingnya semua segala macam insya Allah saya bisa bantu kalau ada keberatan dan khusus bertanya. Kalau saya bisa kasih jawaban sendiri. Minimal kalau pertandingan Tergantung rondenya. Kalau internasional, kalau dulu sih kalau kita namanya ada 4 jarak, 90 putra 90 70 50 30. Untuk putri 90 70 60 50 30. Putri paling dekat 30 meter. Kalau dulu tapi sekarang itu untuk babak kualifikasi. Untuk babak eliminasi internasionalnya kalau recap 70 meter, kalau kompon 50 meter. Putra putri sama. Tapi untuk sekarang kualifikasinya udah nggak 4 jarak lagi. Kualifikasinya 2 kali 70 untuk recap. Kemudian untuk kompon 2 kali 50. artinya kalau kita mau arahkan tadi kan tujuannya masing-masing nih. Satu klub mungkin bisa aja ada orang yang berbeda-beda, ada yang mau buat sehat dan segala macam. Nah untuk kita mau ke sana aja berarti harus fasilitas lapangan juga harus jauh, minimal 30 meter ya. Kalau Biar untuk untuk pertandingan, membiasakan kan. untuk membiasakan pertandingan. Makanya kita spesifikasi dulu. Spesifikasi dulu event apa yang mau kita ikuti. eventnya Kalau masih indoor maksimal 25 meter. Oh, masalah 25. Ada 18 sama 25. Nah, Kalau 18. untuk yang besok 18 meter. Yang besok 18 meter nih. 18 meter. Jadi beratnya sekarang 18 aja. Oke. Cukup ya? Cukup. Ya. Sama. Oke, yang lain boleh silakan melanjutkan. Oh iya, foto bersama dulu ya. Oh iya. Waduh, itu sesi yang nggak boleh